Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat dan semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang potensial listrik serta energi potensial listrik. Langsung saja ke rumusannya. Untuk potensial listrik itu adalah V dan satuannya adalah volt, rumusnya K dikali Q bagi dengan R. Sedangkan energi potensial listrik ini disimbolkan dengan EP, nanti satuannya adalah Joule, rumusnya adalah K dikali Q kali Q per R. Nah, hubungan potensial listrik dengan energi potensial listrik itu adalah kalau energi potensial listrik besarnya potensial listrik dikali dengan muatan. Nah, kemudian untuk potensial listrik dan energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar sehingga dia tidak mempengaruhi arah, tidak ada arahnya. Dan untuk itu, jika untuk muatan yang bernilai positif maupun bernilai negatif, tanda positif ataupun negatif pada muatan tersebut harus kita ikutkan dalam perhitungan. Nah, kemudian agar lebih mengerti, langsung saja kita masuk ke contoh soal 1. Titik A dan B berjarak 9 meter dan di antara A dan B terletak titik C yang berjarak 3 meter dari A. Titik A diberi muatan sebesar positif 5 kolom dan B sebesar positif 10 kolom. Tentukan potensial listrik di titik C. Nah, kalau digambarkan bagaimana bentuk soal ini tuh seperti ini. Ini ada muatan A, muatan B terpisah sejauh 9 meter dan kemudian muatan C itu berada 3 meter dari muatan A. Jadi seperti ini. Ini ada titik C terhadap muatan A adalah 3 meter sehingga RB-nya yakni jarak titik C ke titik B itu adalah 6 meter. Kenapa fokus kita C? Karena pertanyaannya adalah potensial listrik di titik C. Sehingga dari rumusan ini akan menjadi V sama dengan VA ditambah VB sama dengan K dikali QA per RA ditambah K dikali QB per RB. Nah, K-nya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya tadi dari soal ini adalah positif 5. Jadi positif 5 dibagi dengan RA-nya adalah 3 meter ditambah dengan K dikali QB. QB-nya adalah 10 kolom, RB-nya adalah 6. Hasil kalkulasi perhitungan ini yakni 30 dikali 10 pangkat 9 volt. Nah, selanjutnya masuk kita ke contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada sebuah gambar yang mana gambar ini ada 4 muatan yakni Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang mana letaknya itu membentuk persegi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan besar potensial listrik di titik perpotongan diagonal persegi jika panjang sisinya itu adalah 2 meter dan diketahui kalau akar 2 itu adalah 1,4. Nah, menentukan potensial listrik pada gambaran soal seperti ini, maka kita cari dulu adalah rincian-rinciannya seperti ini. Karena ditanyakan adalah potensial listrik tepat di titik perpotongan diagonal, maka kita buat dulu diagonal dari persegi ini. Berarti ini ada sebuah titik hitam, ini adalah titik pusat dari persegi ini, dan kemudian dari sini karena sisinya adalah 2 meter, sehingga untuk diagonalnya itu adalah yang Ibu tandai dengan warna panah merah. Nah, untuk menghitung diagonalnya, rumusnya seperti ini. Kita menggunakan rumusan Pitagoras, yakni sisinya adalah 2 dan 2 kan, maka akan menjadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan. Hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian, karena potensial listrik itu berarti jarak muatan tersebut ke titik perpotongan diagonal, maka itu berarti R-nya. Jadi R-nya itu adalah jarak antara perpotongan diagonal terhadap masing-masing muatan. Nah, karena ini bentuknya persegi, sehingga untuk R1, R2, R3, dan R4 yang Ibu tanda warna hijau, ini nilainya pasti sama. Nah, untuk mencari R, kita tahu bahwa R ini merupakan setengah dari diagonalnya kan? Nah, maka setengah dari diagonalnya tadi adalah 2 akar 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah akar 2. Dan akar 2 itu adalah 1,4 sesuai dari keterangan dari soal. Nah, karena R-nya sudah ketemu, Q-nya juga sudah ada masing-masing dari soal ini ketentuannya, maka kita menentukan potensial listriknya, rumusannya menjadi seperti ini.
V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Ini adalah rumus masing-masing V-nya. Kemudian karena K dan R1, R2, R3, dan R4 itu sama, nilai R1, R2, R3, R4 itu sama dengan 1,4, sehingga rumusannya menjadi K per R dikali dengan Q1-nya adalah negatif 2, Q2-nya adalah positif 4, jadi di sini langsung saja positif 4, Q3-nya adalah negatif 6, tulis negatif 6, dan Q4-nya adalah positif 8. Ini karena masih mikrokolom, kita ubah ke kolom. Jadinya dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, K itu kan sudah ketentuan, yakni konstanta gaya kolom, konstanta kolom, sehingga untuk K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 1,4 dikali dengan hasil perhitungan ini tadi adalah 4 dikali 10 pangkat min 6, kita dapatkan nilainya adalah 25.714 volt, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal 3. Sebuah bola konduktor berongga berjari-jari R dan bermuatan Q. Besarnya nilai potensial listrik di dalam bola itu adalah VD, di permukaan bola adalah VP, dan di luar bola adalah VL, adalah titik-titik. Nah, ini Ibu gambarkan ilustrasi dari bola konduktor berongganya. Bola konduktor berongganya ini yang warna hijau. Nah, jadi D ini merupakan letak titik yang ada di dalam bola, kemudian P ini merupakan titik untuk di permukaan bola, sedangkan L ini merupakan titik yang berada di luar bola. Jadi bola ini memiliki jari-jari sebesar R. Jari-jarinya itu dari mana? Jari-jarinya ini dari pusat bola, yang ini pusat bola, ke titik P. Itu adalah besar jari-jari yang Ibu tandai dengan warna merah, panah merah. Nah, kemudian untuk di luar bola, ini adalah ilustrasinya yang lingkaran warna biru, yang mana untuk letak antara titik pusat bola ke titik L itu adalah R-nya nanti. R-nya nanti adalah R kecil ya. Nah, kemudian untuk di dalam bola terlebih dahulu. Untuk di dalam bola dan di permukaan bola, ini beda potensialnya atau potensial listriknya itu nilainya sama. Yakni menggunakan rumus K dikali Q dibagi R. Nah, baik di dalam bola maupun di permukaan bola, rumusannya tadi sama dan R yang digunakan pun itu juga sama. Meskipun letak titik D dengan titik P itu berbeda, namun R yang kita gunakan adalah R jari-jari, yakni R kapital. Nah, kemudian untuk di luar bola. Untuk di luar bola yang mana letak titiknya ini terhadap L itu kita anggap R kecil, sehingga rumusnya akan menjadi V sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Jadi untuk VL-nya tentu saja berbeda dengan VD dan PV. Nah, kemudian kesimpulannya dari soal ini itu seperti apa? Kita lihat bahwa nilai beda potensial antara di dalam dan di permukaan bola itu sama, sehingga kita tulis VD sama dengan VP. Nah, kemudian terhadap VL, tentu saja nilai potensial yang ada di dalam dan di permukaan bola itu lebih besar dibanding potensial listrik yang ada di luar bola. Kenapa bisa demikian? Karena hal ini ditinjau dari jarak antara titik ke muatannya. Untuk yang panah merah itu adalah R kapital, dan untuk yang warna hitam itu R-nya adalah R kecil yang ini, dan nilainya kan lebih besar R kecil dibanding R kapital. Sehingga dari rumusan ini bahwa beda potensial itu berbanding terbalik dengan R. Kalau R-nya besar, V-nya tentu kecil. Kalau R-nya kecil, V-nya tentu besar. Inilah yang menyebabkan tegangan listrik yang ada di dalam dan di permukaan bola itu lebih dari atau lebih besar dibandingkan dengan potensial listrik yang ada di luar bola. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 4. Titik A berada pada jarak sejauh 0,001 meter dari muatan positif 0,5 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Suatu muatan positif sebesar positif 2 dikali 10 pangkat negatif 8 kolom diletakkan pada titik tersebut. Tentukanlah energi potensial listrik bermuatan
di titik A. Nah, caranya karena ini ditanyakan energi potensial listrik, tentunya tadi kita menggunakan rumus energi potensial sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian Q1-nya tadi adalah positif 0,5 kali 10 pangkat negatif 6, kemudian Q2-nya adalah positif 2 dikali 10 pangkat min 8, dibagi dengan R. R-nya adalah 0,001, itu sama saja dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 3. Dari perhitungan ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,09 Joule. Nah, itu untuk energi potensial listrik. Selanjutnya kita masuk ke soal pemantapan. Di sini ada 2 soal pemantapan. Kalian untuk soal pertama menentukan potensial listrik di titik C, berarti materi kita tentang potensial listrik. Kemudian yang soal kedua menentukan energi potensial listrik. Nah, untuk nomor 1 ini ditentukan potensial listrik di titik C, berarti yang di sini itu adalah titik C. Tentunya ini kalian harus tahu dulu besar muatannya. Kalau besar muatannya sudah ada di soal, yakni untuk QA-nya positif 6 mikrokolum, positif B-nya muatan B-nya adalah negatif 2 mikrokolum. Kalian ubah dulu ke kolum. Ingat tandanya positif maupun negatif dimasukkan ke dalam perhitungan. Kemudian tentu saja kalian nanti akan mencari R. RA berapa? RB berapa? RA sudah ada, yakni 6 cm. Jangan lupa ubah ke meter ya. Nah, yang belum ada itu adalah RB. Kalian cari RB terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kalian analisa ini bentuk muatannya itu membentuk segitiga, siku-siku, sehingga kalau jarak CB yang ditanyakan, kalian menggunakan rumusan apa? Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari Ibu, baik materi maupun soal pemantapannya. Silahkan nanti kalian kumpulkan di GCR kelas kalian masing-masing ya. Salah hilap Ibu Lida minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.